Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai pengambilan keputusan inovasi. Yang beranggotakan saya sendiri, Erla Yunanasa Putri, dan Vinda Christian Putra. Yang pertama, pengertian proses keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi ialah proses yang dilalui atau dialami individu atau unit pengambil keputusan yang lain, mulai dari pertama, tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Proses keputusan inovasi bukan kegiatan yang dapat berlangsung seketika, tetapi merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu, sehingga individu atau organisasi dapat menilai gagasan yang baru itu sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya akan menolak atau menerima inovasi dan menerapkannya. Tahapan-tahapan dalam model inovasi ada 5. Yang pertama yaitu tahapan pengetahuan atau knowledge. Yang kedua tahap bujukan atau persuasion. Yang ketiga tahap keputusan, decision. Tahap yang keempat yaitu implementasi atau implementation. Dan yang terakhir tahap konfirmasi atau confirmation. Tahapan yang pertama merupakan proses keputusan inovasi dimulai dengan tahap pengetahuan, yaitu tahap di mana seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana fungsi inovasi tersebut. Tahapan yang kedua yaitu bujukan. Pada tahap persuasi atau bujukan, dari proses keputusan inovasi, seseorang membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi. Hasil dari tahap persuasi yang utama ialah adanya penentuan menyenangi atau tidak menyenangi inovasi. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan keputusan atau decision. Dalam proses pengambilan keputusan inovasi berlangsung jika seseorang melakukan pilihan untuk menerima atau menolak inovasi. Sering terjadi, seseorang akan menerima inovasi, setelah itu ia mencoba lebih dahulu. Bahkan, jika mungkin mencoba sebagian kecil lebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan secara keseluruhan. Jika sudah terbukti berhasil sesuai dengan yang diharapkan, tetapi tidak semua inovasi dapat dicoba dengan dipecah menjadi beberapa bagian. Inovasi yang dapat dicoba bagian demi bagian akan lebih cepat diterima. Yang keempat, tahapan implementasi. Dalam proses pengambilan keputusan inovasi terjadi apabila seseorang menerima dan menerapkan inovasi. Penemuan kembali biasanya terjadi pada tahap implementasi ini. Maka tahap ini merupakan tahap yang sangat penting. Penemuan kembali ini adalah tingkatan di mana sebuah inovasi diubah atau dimodifikasi oleh pengguna. Yang terakhir yaitu tahap konfirmasi. Tahap konfirmasi ini, seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya, dan ia dapat menarik kembali keputusannya jika memang diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi semula. Tahap konfirmasi ini sebenarnya berlangsung secara berkelanjutan sejak terjadi keputusan menerima atau menolak inovasi yang berlangsung dalam waktu yang tak terbatas. Selama dalam konfirmasi, seseorang berusaha menghindari terjadinya disonansi, paling tidak berusaha menguranginya. Yang selanjutnya ada tipe keputusan inovasi. Inovasi dapat diterima atau ditolak oleh seseorang individu sebagai anggota sistem sosial atau keseluruhan anggota sistem sosial yang menentukan untuk menerima inovasi berdasarkan keputusan bersama atau berdasarkan paksaan.
Dengan dasar kenyataan tersebut, maka dapat dibedakan adanya beberapa tipe keputusan inovasi. Yang pertama ada keputusan inovasi opsional, yang kedua ada keputusan inovasi kolektif, dan yang ketiga ada keputusan inovasi otoritas. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu keputusan inovasi opsional, yaitu pemilihan menerima atau menolak suatu inovasi berdasarkan keputusan yang ditentukan oleh individu itu sendiri, tanpa tergantung atau terpengaruh oleh dorongan anggota sistem sosial, keluarga, atau yang lain. Jadi, hakikatnya pengertian keputusan inovasi opsional ialah individu yang berperan sebagai pengambil keputusan untuk menerima atau menolak suatu inovasi tanpa adanya dorongan atau pengaruh dari anggota sistem sosial. Yang kedua ada keputusan inovasi kolektif, yaitu pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat secara bersama-sama, seperti kesepakatan warga masyarakat di RT Dongki untuk tidak membuang sampah di sungai, yang kemudian disahkan pada rapat antar ketua RT dalam satu wilayah RW. Maka konsekuensi semua warga tersebut harus menaati keputusan yang telah dibuat tersebut, yaitu tidak membuang sampah di sungai sebagai keputusan bersama. Yang ketiga ada inovasi otoritas, ialah pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai kedudukan, status, wewenang, atau kemampuan yang lebih tinggi daripada anggota yang lain. Jadi para anggota sama sekali tidak mempunyai pengaruh untuk peranan dalam membuat keputusan inovasi. Para anggota sistem sosial tersebut hanya melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh unit pengambil keputusan. Ketiga tipe keputusan inovasi tersebut merupakan rentangan dari keputusan opsional, dilanjutkan dengan keputusan kolektif, dan yang terakhir keputusan otoritas. Keputusan kolektif dan otoritas biasanya banyak digunakan dalam organisasi formal seperti perusahaan, sekolah, perguruan tinggi, dan sebagainya. Sedangkan keputusan opsional sering digunakan dalam penyebaran inovasi kepada petani, konsumen, atau inovasi yang sasarannya anggota masyarakat sebagai individu, bukan sebagai anggota organisasi tertentu. Dan mungkin itu saja dari kelompok kami. Jika ada banyak kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.